Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hafiza. Saya dengan NIM 2401030155 prodi dari Ilmu Komunikasi akan menjelaskan tentang komunikasi massa. Jadi, maksud dari komunikasi massa itu adalah proses penyampaian pesan terhadap media massa ke banyak orang. Jadi, maksudnya itu, media massa itu sebagai penyampaian pesan atau perantara terhadap publik secara luas. Komunikasi massa itu adalah pesan yang disampaikan lewat media massa terhadap banyak orang menurut John Ritner. Ada juga pendapat menurut George Gardner, jadi komunikasi massa itu adalah suatu produksi atau penyebaran kepada ruang publik atau lembaga. Menurut Elizabeth Noelle, ada 4 ciri komunikasi massa. Yang pertama, ada tatap muka secara tidak langsung. Kayak baik di sini tuh maksudnya tuh kayak ceritanya aku lagi chatan sama kamu, terus kita ngebahas apa nih, terus itu tidak menyampaikan komunikasi massa secara langsung kayak gitu. Jadi nggak tatap muka secara langsung, responnya kita nggak tahu mukanya dia seperti apa, dan dia juga nggak tahu muka kita seperti apa, si penerima pesan seperti apa, dan si pengirim pesan seperti apa. Yang kedua itu bersifat satu arah, jadi maksudnya itu dari halayak ke media secara langsung. Gak ada tuh namanya tanggapan dari satu ke satu hal, tapi nggak satu aja. Jadi kita satu sama-sama setuju, jadi nggak ada tuh namanya aku maunya ini dan kamu mau yang itu, kita saling tolak belakang. Jadi semuanya itu satu arah. Dan yang ketiga, bersifat terbuka. Jadi semua media massa itu bisa semua orang halayak masuk ke dalam satu pesan itu. Jadi kayak misalkan ada suatu contoh kayak ada berita, tapi kita menerima itu semua dan kita nggak bisa mengelaknya. Seperti itu. Dan keempat itu punya publik yang luas secara geografis. Jadi tempat itu dari mana-mana aja. Yang dari komunikasi massa, menurut Nurdin punya tambahan yang lain nih. Yang pertama, komunikatornya itu melembaga, jadi bukan individu. Contohnya kayak punya organisasi di TV ataupun lembaga yang lainnya. Yang kedua, sifatnya heterogen, beda usia, beda latar belakang dan pandangan. Dan yang ketiga itu bersifatnya umum, jadi bukan cuma untuk individu aja. Dan keempat, komunikasi massa itu satu arah dari media ke publik. Kelebihan dan kekurangan komunikasi massa. Jadi komunikasi massa itu punya jangkauannya luas banget, bisa media massa, bisa lewat media online, kayak TV, handphone, dan radio, ataupun yang lainnya. Nah, tapi biayanya itu lebih tinggi, jadi komunikasi massa itu kurang interaktif. Misalkan itu contohnya, komunikasi massa itu jadi kurang antara karena udah biasa pakai media online, jadi jarang tetap muka, jadi jarang ngobrol secara langsung, kita nggak tahu efeknya seperti apa nanti ke depannya. Model komunikasi massa itu satu tahap atau one step. Modelnya itu simple, jadi pesan dari media itu langsung diterima sama masyarakat, jadi nggak perlu namanya itu bertele-tele, mereka langsung menerima pesan itu. Ini disebut dengan one step flow. Contohnya kayak kita lagi nonton TV, terus ada berita, nah kita langsung terima soal berita itu. Kayak kejadiannya orang kecelakaan, kita langsung terima. Nah, kedua ini two step flow, pesan media yang nggak bakal diterima secara langsung oleh masyarakat. Contohnya kayak permisalan, masyarakat itu ada namanya pemimpin dan dia menyampaikan oleh masyarakat lewat pemimpinnya, jadi nggak bisa dia langsung menerima secara langsung oleh si penerima atau pemimpinnya ini. Ada namanya model arus banyak tahap, jadi banyak banget media massa itu menyampaikan dari misalkan dari orang, dari pemerintah ke bawahannya, terus dari bawahnya baru ke masyarakat. Kita memengaruhi media massa juga bisa dari kita ataupun dari orang lain. Audiens itu bisa atau masyarakat itu bisa memengaruhi si media ini loh. Misalnya ngasih kritik, keluhan. Satu lagi yang sering kita temuin itu biasanya demo. Intinya media massa itu bisa memengaruhi dua arah. Antara masyarakat bisa memengaruhi media atau media pun bisa memengaruhi masyarakat. Sejarah radio di Indonesia. Awalnya radio di Indonesia itu muncul pada masa penjajahan Belanda. Siaran pertama dilakukan oleh Batavia Radio dan didirikan pada tanggal 16 Juli 1925. Karena mendapat dukungan dari pemerintah Belanda, akhirnya radio berbagai stasiun daerah. Akhirnya mulai banyak muncul stasiun radio di berbagai daerah. Ketika pendudukan Jepang, radio yang dimiliki swasta diambil alih oleh Jepang. Lembaga bernama Hoso Country Hyokyu di Jakarta. Lembaga ini menjadi pusat penyiaran di Jakarta. Tapi di sisi lain tuh banyak banget pemuda yang mendengarkan siaran di luar negeri. Jadi disitulah tentara Jepang atau menjadi Jepang jadi menyerah kepada sekutu. Hal ini menjadi titik kemerdekaannya Indonesia karena masih diawasi oleh pemerintah Jepang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, ini bisa digunakan oleh seluruh negara Indonesia. Pada tanggal 11 September 1945 dibentuk organisasi radio nasional atau disebut dengan RRI, Radio Republik Indonesia. Masuk ke masa Orde dia juga punya peran yang luas sebagai hiburan, sebagai informasi, dan satu lagi, radio juga berpenting sebagai pendidikan dan persuasi lainnya.
Karakteristiknya, radio di sini ya punya macam empat fungsi. Pertama, informasi, menghibur, mendidik, dan mempengaruhi atau persuasi. Televisi di Indonesia. Nah, televisi pertama kali ada tanggal 24 Agustus 1962, bertepatan dengan Asian Games di Senayan. Secara umum, fungsi televisi ada tiga. Yang pertama ada informasi, ada menghibur, dan satu lagi persuasi. Dalam majalah di Indonesia, pada masa Orde Lama, pemerintah mengatur media majalah dijadikan sebagai ideologi negara. Karena aturan itu, majalah yang biasa diterbitkan banyak menjadi sedikit. Karakteristik majalah itu lebih banyak. Pertama, nilai aktualnya lebih dalam, pengalamannya juga lebih dimengerti, banyak gambar, banyak visual. Jadi kita lebih memahami di majalah daripada di koran. Nah, di sini ada film. Film itu disebut gambar atau sinema. Film merupakan gabungan antara seni, hiburan, dan bisnis. Karakteristik film adanya durasi, hebat. Terus itu banyak banget peran-peran yang kita bakal. Di sini ada beberapa jenis-jenis film, ada film dokumenter, film kartun, film hiburan, dan film lainnya. Komputer dan internet. Menurut Kay, internet adalah jaringan yang menghubungkan semua komunitas di seluruh dunia. Awalnya, internet itu digunakan oleh para peneliti, dan sekarang digunakan oleh kalayak masyarakat dan seluruh dunia. Fungsi internet memberikan berita, memberikan hiburan, menjadi satu. Dan terakhir, efek kehadiran media massa. Hadiran yang menjadi efek penting bagi masyarakat, di antaranya efek ekonomi, efek sosial, dan yang lainnya. Dan media massa itu menimbulkan rasa tertentu kayak empati, bahagia, happy, dan lainnya. Nah, di sini itu kita menjadi mengerti bahwa media massa adalah peran penting dalam kehidupan masyarakat ataupun yang lainnya. Cukup sekian materi dari aku, semoga bermanfaat.